urutan nomor 5 dalam bahasan pasal bab kita atau pasal kita ini. Ada di situ tulisan nomor dalam kurung 201, sebelahnya angka 5 berarti urutan kelima, hadisnya Hasan Sahih. Saya akan bacakan dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhum ajma'in. Dia berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilala faqala ya Bilal bima sabaqtani ila al-jannah innani dakhaltu al-barihata al-jannata fasami'tu khashkhashata atau sami'tu khashkhashataka amami ya. Faqala Bilal ya Rasulullah ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain wala asabani hadathun qattun illa tawadda'tu indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Ya, artinya di suatu pagi Rasulullah SAW pernah memanggil Bilal lalu bersabda, wahai Bilal, dengan apa kau mendahuluiku ke surga? Tadi malam atau semalam aku masuk ke surga, lalu aku mendengar suara gerakan sendalmu di hadapanku. Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah sekalipun mengumandangkan azan kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya. Dan tidaklah aku terkena satu hadas pun kecuali aku berwudu padanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini dia. Hadis ini teman-teman sekalian, seperti hadis-hadis yang sebelumnya, kita akan coba bedah dan mengambil mutiara-mutiaranya. Yang pertama adalah potongan dari perkataan Abdullah bin Buraidah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilala. Rasulullah SAW satu hari tiba di pagi hari, ya, atau suatu pagi, pernah Nabi SAW memanggil Bilal. Dan ini menandakan berarti Buraidah hadir pada saat itu. Dan dia menyaksikan. Juga ini ceritanya di pagi hari. Ada yang mengatakan selepas subuh, ada yang mengatakan di waktu duha. Di waktu duha. Beliau memanggil Bilal, dan kita sudah tahu Bilal adalah muadzin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Bilal radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia yang dengannya lah Allah memperlihatkan bagaimana kemuliaan di sisi Allah itu dengan keimanan dan ketakwaan. Dia mantan seorang budak ya, dari Ethiopia berkulit hitam. Tapi beliau radhiyallahu anhu pada saat masuk Islam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menikah dengan salah satu wanita Quraisy. Ya. Dan Nabi SAW angkat karena suaranya sangat indah untuk menjadi muadzin beliau. Potongan yang kedua, faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, perbuatan apa yang kau lakukan sampai kau bisa mendahului aku di surga? Ini sedikit kita berikan penjelasan. Di sini bukan berarti Bilal lebih dulu masuk surga daripada Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangi surga dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala tentunya semasa hidup beliau di dunia. Dan Nabi SAW satu hari pernah masuk dalam surga, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, entah bagaimana mekanismenya. Lalu Nabi SAW mendengar suara sendalnya Bilal di depan Nabi SAW. Jadi yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW menjelaskan, Bilal, aku masuk surga, tapi kau juga masuk surga. Tapi langkahmu aku lihat di depanku, gitu kan? Ini bukan berarti sekali lagi Bilal lebih baik daripada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suara sendalnya Bilal. Dan ini juga menandakan teman-teman sekalian, ada sendal khusus yang dipakai biasanya oleh Bilal, gitu kan? Karena tidak semua sendal bisa mengeluarkan suara. Di sini Nabi SAW menggambarkan tentang sendalnya Bilal, suaranya.
Dan biasanya ini dipakai khusus untuk wudu ya. Dibuat dari kayu dan sampai sekarang juga masih sering dipakai. Kayu yang agak tebal dan sedikit ada karet yang mengikat jari-jari kaki. Sehingga kalau jalan itu mengeluarkan suara. Dan sendal model seperti ini yang pernah mungkin kita lihat kayunya agak tebal, itu akan mengeluarkan suara pada saat melangkah walaupun di atas tanah biasanya. Ya. Beda dengan sendal-sendal umumnya yang tipis, ya. Seperti itulah. Karena Nabi SAW berkata setelah itu, Bima sabaqtani ilal jannah innani dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashataka amami. Sesungguhnya aku semalam masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara sandalmu di depanku. Ya. Berarti penjelasannya adalah bukan berarti Bilal mendahului Nabi SAW masuk dalam surga. Dan bukan juga Bilal di dunia lalu sudah masuk surga. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan dan diinformasikan kepada Nabi SAW oleh para malaikat itu suara sendalnya Bilal. Ya. Bukan Bilal masuk di surga, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan kalau Bilal masuk surga, maka seperti inilah. Atau ada amal yang dia kerjakan yang akan membuat dia masuk surga. Seperti ini suara sendalnya di surga. Dan ini juga menandakan berarti orang di surga itu menggunakan alas kaki. Entah bagaimana. Dan pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah Innani dakhaltul barihatal jannah. Sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam surga. Ini juga butuh dirincikan. Bagaimana mempertemukan antara sabda Nabi SAW ini, ya, sesungguhnya aku semalam masuk ke dalam surga dengan sabda beliau, aku akan mengetuk pintu surga pertama kali di hari kiamat nanti, dan penjaga surga akan berkata, siapa engkau? Aku mengatakan Muhammad, maka dikatakan tidak akan dibuka pintu surga, aku tidak diizinkan membuka pintu surga kecuali untukmu pertama kali. Hadis ini menjelaskan Nabi SAW masuk ke dalam surga. Hadis yang satu lagi menjelaskan nanti di hari kiamat baru Nabi SAW mengetuk pintu surga, baru dia masuk pertama kali. Atau manusia pertama kali masuk surga. Maka di sini ulama merincikan dan menjelaskan yang dimaksud adalah Nabi SAW pada saat ya, di dunia, beliau ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dibuat bermimpi masuk ke dalam surga. Dan mimpi itu nyata. Sementara di akhirat nanti memang betul-betul bukan mimpi lagi, tapi sebuah kenyataan yang akan membuat beliau masuk dan sifatnya abadi. Sementara yang mimpi ini hanya sebentar saja. Hanya sementara saja. Mirip juga dengan ruhnya orang-orang mati syahid. Semoga Allah SWT karuniakan kita itu. Dia atau mereka pada saat masuk ke dalam atau pada saat mereka meninggal dunia, mereka sudah bisa berterbangan ya di sekeliling surga. Mereka sudah mulai menikmati sekelilingnya, tapi memang belum menetap di dalamnya. Seperti itulah maknanya. Potongan selanjutnya yang keempat adalah faqala Bilal ya Rasulullah ma adzantu qattun illa sallaitu rak'atain. Wahai utusan Allah, aku tidak pernah azan kecuali aku sholat setelahnya. Artinya setelah azan aku selalu ikutkan sholat qobliyah wajib itu. Karena Bilal radhiyallahu anhu azan umumnya untuk sholat 5 waktu. Maka beliau selalu setiap kali selesai azan langsung sholat qobliyah. Nah. Bisa juga bermakna lebih global, yaitu aku mengerjakan semua jenis sholat yang Allah mudahkan. Apakah itu sholat sunnah wudu, apakah itu sholat ya, qobliyah, apakah itu tahiyat masjid, apakah itu taubat. Intinya Bilal setiap kali habis azan selalu diikuti dengan sholat. Dan lebih dekat adalah sholat qobliyah wajib tentunya. Ya. Kemudian potongan selanjutnya, wala asabani hadathun qattun illa tawadda'tu indah. Dan aku tidak pernah sama sekali kena hadath, ya.
atau batal wudu kecuali aku selalu wudu langsung setelahnya. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita. Jadi salah satu yang membuat Bilal terdengar suara kakinya di surga atau sendalnya di surga oleh Nabi SAW itu karena dia setiap kali batal wudu, wudu lagi. Setiap kali batal wudu, wudu lagi. Selalu begitu. Selalu begitu. Ya. Dalam riwayat lain yang mirip dengan ini, waktu Bilal ditanya radhiyallahu anhu oleh Nabi SAW, apa yang kau lakukan sampai langkah kakimu mendahului langkah kakiku di surga? Maka kata Bilal, aku tidak pernah bersuci kecuali aku ikutkan sholat 2 rakaat setelahnya. Yang sampai akhirnya ulama menyusun atau menyebutkan dengan sholat sunnah wudu. Setiap kali habis wudu selalu sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita gabungkan 2 riwayat ini adalah, kalau riwayat yang sekarang kita bahas di dalam buku kita, setiap kali habis azan beliau sholat langsung qobliyah. Ya. Atau bisa jadi juga sholat-sholat yang lain. Bisa juga kalau kita hubungkan dengan hadis yang kedua adalah sholat wudu itu sendiri. Jadi Bilal kalau pas habis wudu beliau azan untuk sholat. Habis itu beliau sholat. Bisa bermakna sholatnya adalah sholat wudu tadi. Bisa juga bermakna sholat qabliyah yang beliau kerjakan. Lalu Nabi SAW dalam perbuatan hadis berkata atau bersabda, bihada. Beginilah atau inilah sebabnya. Artinya perbuatan ini yang luar biasa yang akhirnya membuat aku bisa diperdengarkan oleh Allah SWT langkah kakimu di surga. Dan hadis ini juga kita tutup teman-teman sekalian dengan penyebutan tentang keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana Bilal radhiyallahu anhu di sini berijtihad, berusaha agar setiap kali batal wudu lagi, masuk dalam bab kita tadi memperbaharui wudu, dan sebagaimana hadis sebelumnya Nabi SAW memotivasi agar kalau tidak beratkan umatnya, ya, agar berwudu setiap kali mau sholat walaupun sudah punya wudu. Ini keutamaan yang luar biasa. Beliau berijtihad setiap kali habis ya, wudu atau mau sholat, beliau selalu wudu lagi, perbarui wudu. Dan juga Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang selalu setiap azan langsung sholat qobliyah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau begitu benar karena ini. Jadi bukan berarti Nabi SAW belum mengerjakannya. Dan bukan berarti Bilal lebih pintar dari Nabi SAW, bukan. Tapi Nabi SAW mengatakan seperti ini memang yang harus disampaikan kepada umat. Mirip dengan sabda Nabi SAW pada saat menjelaskan tentang sahabat Nabi yang mulia, atau beberapa orang sahabat ya, yang memiliki keterampilan dalam perang misalnya. Maka Nabi SAW mengatakan, begitulah, bagaimana kau berperang? Saya begini ya Rasulullah. Kalau musuh masih jauh saya lepaskan panah. Kalau sudah terjangkau sudah lebih dekat, saya lempar dengan tombak. Kalau sudah lebih dekat, saya hadapi dengan pedang. Kata Nabi SAW, beginilah perang yang sebenarnya. Bukan berarti Nabi SAW tidak tahu. Nabi tahu, tapi Nabi ingin sampaikan kepada umat. Jadi jangan sampai Anda di sini salah dalam memahami seakan-akan, oh kalau gitu Nabi belum tahu sebelumnya sholat sunnah wudu, gitu kan. Enggak, bukan itu. Nabi SAW sudah tahu masalah itu. Tapi beliau ingin mengatakan seperti inilah yang harus disampaikan kepada umat. Ya. Mirip juga dengan hadis ya, yang berbunyi tentang masalah beberapa keterampilan atau beberapa kelebihan sahabat yang lain. Seperti misalnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu pada saat membaca Al-Quran dan didatangi oleh malaikat yang mendengarkan bacaannya. Maka dia melapor kepada Nabi SAW, tadi malam saya melihat beberapa cahaya menembus langit pada saat saya baca Quran ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, kalau kau lanjutkan bacaanmu, maka otomatis penduduk Madinah akan melihat malaikat yang mendengarkan bacaanmu. Apakah di sini pertanyaannya, kalau Nabi SAW membaca Quran tidak datangi oleh malaikat, tentu Nabi lebih layak, gitu kan? Seperti itulah. Karena pernah saya dengar seperti syubhat yang disampaikan oleh sebagian orang yang mengatakan, ya, sholat duha, Nabi kan perintahkan. Lalu dia tanya lagi, apakah Nabi kerjakan? Jadi seakan-akan kalau Nabi ucapkan itu, belum tentu Nabi kerjakan. Enggak. Kita harusnya bersangka baik. Kalau Nabi SAW tidak menyampaikan kecuali beliau tentunya sudah ya
sudah melakukannya, ya, sudah melakukannya dan mengetahui masalah itu tentunya.